Sekarang kita akan bermain bersama dengan game yang ada kaitannya dengan materi yang tadi kita bahas bersama. Siap ya? Siap. Oke, kita akan bermain game. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Darul Magozin SPD dari UPT SMP Negeri 1 Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Saya akan mengikuti lomba berinovasi dengan game, membangun pembelajaran digital untuk masa depan. Sebelum game interaktif pembelajaran digital ini saya sampaikan kepada anak-anak, perlu kiranya saya menyampaikan atau mempresentasikan kepada teman-teman semuanya. Oke, untuk game ini saya ambil dari website EduCapLay, yang mana kita bisa mendapatkannya dengan mudah di Google. Oke, bisa kita cari dulu, kita klik dulu di Google. Nah, kemudian kita klik di sini EduCapLay. Nah, ini sudah muncul EduCapLay. Setelah itu teman-teman bisa klik yang kedua ini ya, ada EduCapLay yang free educational ini. Ini kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Setelah itu kita login. Nah, sini login. Ini apabila kita belum punya akun, belum bisa login ya, kita perlu untuk membuat akun dulu. Ini kita centang, kemudian kita klik yang tanda hijau. Nah, apabila kita sudah berhasil membuat akun, kemudian kita akan login. Nah, ini menggunakan email yang kita daftarkan tadi ketika daftar untuk akun EduCapLay ini ya. Kita masukkan email kita. Nah, ini kita kemudian login. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita bisa klik di New Game. Nah, di sini teman-teman bisa memilih banyak sekali game yang bisa kita pakai. Tentunya dengan desain yang kita sesuaikan dengan pelajaran kita. Nah, kita pilih yang Froggy Jumps ini ya. Kita pilih, kemudian di sini kita bisa melihat tampilannya seperti ini. Nah, ini sebelum kita kasih pertanyaan dan jawabannya, kita pilih option dulu. Nah, di sini adalah aturan mainnya, kita setting dulu. Di sini kita buat berapa nyawanya si kata tadi, karena ini adalah game tentang kata. Kemudian waktunya ini kita pilih waktunya berapa, 20 atau 19 detik. Ini tergantung menyesuaikan kebutuhan. Kemudian di sini pertanyaannya setiap satu ya, ini akan mendapatkan nilai skor. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan soal atau pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang kita ajarkan. Di sini karena kita membahas tentang bab sholat, maka di sini saya kasih soal tentang materi sholat dan zikir. Kenapa ada centang hijau? Ini berarti jawaban yang benar. Ini yang salah. Nah, ini kita sesuaikan. Nah, ini teman-teman hasil dari game yang kita buat. Kemudian di sini kita bisa klik. Nah, ini kita mulai. Tampilannya akan seperti di layar yang kita saksikan ini. Nah, ini setiap pertanyaan dan jawaban yang benar, maka kata ini akan melompat ke depan seperti itu. Nah, ini ketika benar maka dia akan loncat ke arah yang benar. Oke, langsung saja kita demokan game ini kepada anak-anak peserta didik kita di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang
menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Nanti kita akan belajar dan juga menyaksikan dan juga bermain di dalam pembelajaran kali ini, yaitu tentang sholat. Oke, langsung kita mulai langsung. Menu utamanya ini bisa kita lihat di tampilan layar. Yang pertama adalah capaian pembelajaran, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan yang terakhir nanti kita akan bermain game. Game ini berkaitan dengan materi yang kita pelajari pada kali ini. Makna sholat dan zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Bisa kita lihat makna sholat dan zikir sebagai wujud cinta kepada Allah SWT. Sholat adalah ungkapan cinta dan ketaatan seorang hamba kepada Allah. Kemudian zikir adalah cara menghadirkan Allah dalam hati di setiap keadaan. Jadi antara sholat dan zikir itu adalah dua hal yang saling berkaitan, yang mana kita sebagai orang muslim wajib tahu makna dan juga maksud dari sholat maupun zikir. Setelah materi kita bahas secara gamblang, apakah anak-anak bisa memahami? Bisa. Oke, mari kita melakukan tepuk fokus. Bisa ya, tepuk fokus ya? Oke, tepuk fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya Fokus saya. bisa, saya paham. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke anak-anak, di game ini nanti setiap anak akan menjawab satu pertanyaan yang ditampilkan di layar. Satu pertanyaan ada waktu 20 detik untuk menjawab. Setiap pertanyaan yang benar maka akan mendapatkan poin atau skor dan juga bisa memajukan kata untuk melompat. Bisa dipahami ini ya? Kemudian setiap ada satu pertanyaan yang salah menjawab, anak-anak masih bisa menjawab sebanyak 3 kali pengulangan. Jadi nanti ada pengulangan. Dan ketika salah maka skornya akan berkurang. Siap ya? Siap. Nanti silahkan maju satu-satu, jangan sampai melebihi waktu 20 detik dari setiap satu pertanyaan. Oke, kita mulai dari sisi kanan, nanti berlanjut sampai akhir untuk menjawab pertanyaan yang ada di depan. Dan untuk memajukan kata bisa melompat ke arah ke depan lebih jauh. Siap? Siap. Oke, silahkan. Yang pertama siapa? Ayo. Persiapan. Dengan menggunakan game, anak semakin termotivasi belajar. Soal dibalut dengan game kata melompat sehingga anak tidak sadar kalau itu latihan. Percaya deh, belajar sambil bermain bukan berarti tidak serius, justru semakin nempel di kepala.